hari ini pada menu sarapan hari ini. Saya memberi judul pagi hari ini mati atau hidup. Kita sehari-hari dalam keseharian kita memang hidup ini penuh dengan pilihan. Nah, judul yang saya berikan hari ini adalah mati atau hidup. Ini suatu pilihan Bapak Ibu Saudara. Ini suatu pilihan. Nah, kita membuka di Efesus 2 ayat yang pertama. Efesus 2 ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, di sini dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kalau kita boleh baca di sini, kita sudah mati karena dosa. Kembali, karena dosa. Bapak Ibu Saudara, dosa ini karena dari Adam. Dari Adam, karena manusia pertama jatuh dalam dosa. Manusia pertama jatuh dalam dosa sehingga kita menerima dosa yang kita terima ini. Sehingga di sini dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, seperti judul yang saya tadi beri, mati atau hidup. Nah, jadi pilihan kita kemana sekarang? Sebenarnya kalau kita melihat dari Efesus 2 ayat yang pertama, kita sudah mati sebenarnya. Jadi kita pilihannya kemana? Pilihannya kita harus ke hidup. Dan saya yakin dan percaya semua orang ingin hidup. Semua orang ingin hidup. Tetapi yang saya ingin garis bawahi di sini adalah hidup di sini apa, Bapak Ibu Saudara? Hidup di sini apa? Bukan hidup dalam artian ya kita hari ini hidup, bernafas. Kita ada hari ini hidup. Tetapi bukan itu sebenarnya yang ada di sini hidup yang saya bahas hari ini. Hidup di sini setelah kita nanti, atau kalau boleh dibilang ya setelah kita nanti mati atau meninggal. Kemana kita? Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Itu yang menjadi perenungan kita. Nah, oke, kembali ke mati atau hidup. Mati atau hidup, ini suatu pilihan. Seperti bangsa Israel pada saat pertama kali merayakan Paskah. Nah, itu Bapak Ibu Saudara bisa baca di Keluaran ya, Keluaran 12. Nah, di Keluaran 12 di situ. Di Keluaran 12, Paskah pertama bangsa Israel. Pada saat bangsa Israel mau keluar dari Mesir. Nah, terjadi yang namanya tulah. Nah, ini tulah yang terakhir, tulah yang ke-10. Anak sulung mati. Nah, sebelum terjadinya tulah yang ke-10 ini, sebelum terjadinya tulah yang ke-10, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mengorbankan kambing domba, mengorbankan domba, dan darahnya harus disapukan ke ambang pintu dan pinggirnya pintu. Ya, ambang pintu. Nah, boleh kita baca di Keluaran 12 ayat 13. Dan Keluaran 12 ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila kamu menghukum tanah Mesir. Nah, ini. Jadi darah tadi dia. Nah, sebenarnya kalau kita melihat kejadian di situ, ini kan pilihan sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel pun bebas mau mengusapkan darah di ambang pintu rumahnya, kan bebas, kan terserah. Bahkan bangsa Mesir pun bisa mengusapkan darah yang ada di ambang pintunya supaya selamat. Di situ dikatakan. Jadi
Di sini diperintahkan bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi sebenarnya intinya di situ. Ini suatu pilihan. Pilihan supaya hidup. Di situ dikatakan ya, supaya hidup. Dan bangsa Israel memilih untuk hidup. Dan saya yakin mungkin orang-orang Mesir yang mendengar, yang tahu supaya mungkin anak sulungnya bisa selamat, pasti adalah sedikit ada. Pasti mereka akan tahu. Dan saya yakin percaya kalau Tuhan mau menyelamatkan bangsa Israel tidak perlu seperti itu kan. Kan hanya bangsa Israel saja yang diselamatkan, kan bisa. Tetapi di sini ada maksud Tuhan. Bahwa segala sesuatunya harus ada yang dikorbankan supaya selamat. Dan inilah Paskah itu. Nah, kalau saya baca dari bahasa Inggris arti Paskah yaitu Passover, itu artinya kan lewat, melewati. Kalau ada tanda darah, maka malaikat maut akan melewati. Di sini dikatakan tadi, kalau di ayat yang di Keluaran 12 ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Berarti ada keselamatan. Jadi kan ini pilihan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, itu kan pilihan. Jadi mau rumahnya, ambang pintunya mau diusap darah, itu kan bebas. Tetapi mereka ingin selamat, sehingga di ambang pintu atau di depan pintunya, di atas dan samping-sampingnya diusap dengan darah yang sudah dikorbankan tadi, supaya mereka selamat. Kan seperti itu. Nah, gambaran dari ini, Paskah pertama adalah Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Yang sudah mati di kayu salib. Tuhan Yesus memang memberikan hidupnya, nyawanya, mengorbankan hidupnya dan nyawanya. Karena kenapa? Karena ayat di Efesus 2 ayat 1 tadi. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Itu. Karena sehingga ada Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya tunggal supaya kita hidup dan tidak binasa. Itu sebenarnya. Darah Yesus yang menggantikan, yang memberikan tanda, yang menggantikan, Yesus yang menggantikan dosa-dosa kita. Karena kenapa? Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Setiap orang yang melanggar dosa, yang melanggar hidupnya, dan hidupnya karena hidup dengan dosa, dan upah dosa adalah maut, kita harusnya mati. Kita harusnya mati. Seperti di Efesus 2 ayat 1 tadi. Kita harusnya mati. Tetapi karena Yesus yang mati buat kita, menggantikan kita, sehingga kita hidup. Nah, sekarang pilihan kita Bapak Ibu Saudara. Apa kita milih tetap mati karena pelanggaran dosa, atau kita hidup dengan percaya sama Tuhan Yesus? Karena kenapa? Kita tidak bisa melakukan apapun untuk kita bisa selamat. Tidak bisa pakai cara kita, tidak bisa dengan usaha kita, hanya dengan cara iman. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman di sini apa? Percaya. Percaya hanya kepada Yesus. Itu bukan hasil usahamu. Nah, tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Jadi kita mau usaha supaya kita selamat, kita mau bayar berapapun, kita mau mengorbankan apapun untuk kita selamat, tidak bisa. Kita hanya percaya sama Yesus. Karena kenapa? Di dunia ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Hanya satu yang sudah menyelamatkan kita, Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang pada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Dan pagi hari ini Bapak Saudara, pilihan ada pada Bapak Ibu Saudara. Memang kehendak bebas ada pada kita. Tapi apakah pilihan kita sudah tepat? Apakah kita tetap memilih mati? Karena kenapa? Efesus 2 ayat 1 katakan, kamu dahulu sudah mati
karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Karena kita sudah menerima dosa turunan dari Adam. Dan untuk kita hidup, Yesus turun ke dunia dan mati di kayu salib. Tetapi bukan hanya dia mati, tapi dia bangkit. Supaya kenapa? Kita hidup. Supaya kita hidup. Nah, percayakah kita sama Tuhan Yesus pagi hari ini? Biar kita ambil keputusan, kita milih hidup, kita percaya sama Tuhan Yesus yang sudah rela mati buat kita. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia rela mati buat kita. Dia rela mati buat kita. Supaya kita hidup. Dia mati supaya kita hidup. Dia mati, bangkit supaya kita hidup. Dan ini yang membuat kita tetap percaya sama Tuhan Yesus. Tidak ada orang di dunia ini, satu pun tidak ada yang seperti Yesus. Dan menjamin keselamatan kita. Tidak ada. Dunia boleh menawarkan sesuatu. Tetapi apakah bisa membawa keselamatan? Dan hanya Yesus yang bisa menjamin itu semuanya. Karena kenapa? Karena dia sudah menumpahkan darahnya buat kita. Dia sudah memberikan darahnya supaya kita seperti bangsa Israel melewati hukuman maut yang kita sudah harusnya terima. Itu sudah kita lewat. Tuhan yang melewatkan itu semuanya sehingga kita selamat. Biar pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau tetap percaya sama Tuhan Yesus. Jangan ragu, jangan bimbang. Mungkin dunia hari-hari ini bisa bergejolak. Apakah benar? Kenapa Tuhan Yesus bisa mati? Tapi dia tidak mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu tandanya kemenangan. Dia tidak kalah oleh maut. Dia menang, membuat kita hidup dan membawa kita kepada kemenangan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.